Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan paparan keterangan soal perilaku oknum anggota PNS atas nama Indah Wayu Widiawati yang bermasalah kriminal pidana dengan harapan negara hadir melayani laporan kami dan tidak menghalang-halangi siapapun dalam berperkara hukum. Maka dengan ini untuk menjalin komunikasi dan kerjasama, kita menyampaikan beberapa opsi, yaitu mohon adanya kesadaran untuk berkoordinasi antara atasan di SKPD atau SD masing-masing dan kemungkinan ada saksi hubungan dengan pelaku dan pernyataan tidak puas atas apa yang diberikan selanjutnya untuk disampaikan perkembangannya sebagai rekomendasi kepada inspektorat untuk dilanjutkan kepada Bupati Pati untuk memberi keputusan-keputusan yang dimungkinkan. Sebagai bentuk konsistensi dan ketegasan yang menjadi tolak ukur pelayanan publik dan kinerja pemerintahan Kabupaten Pati di dalam rangka penindaan dan pembinaan disiplin PNS, maka mohon ada tindakan-tindakan dan keputusan tegas dan hukuman kepada oknum PNS yang dimaksud di dalam surat laporan, sebagaimana kami sampaikan bahwa dalam uraian kategorisasi permasalahan bahwa begitu orang biasa menjadi PNS, maka dipastikan diutamakan adalah aturan negara dan peraturan negara, bukan aturan pribadi, golongan maupun agama, adat, istiadat. Jadi hilang aturan-aturan itu dan mengutamakan aturan negara. Maka secara sistematis otomatis menjadi kepala keluarga di dalam hal perekonomian, dalam hal pendapatan dari negara. Karena perceraian dan gugat cerai yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati ini adalah mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan dan menjadi kehendak dari PNS wanita yang mendahului adanya dugaan permufakatan jahat, persekongkolan dan konspirasi jahat dan perencanaan cepat sejak 2010 sampai 2013, di mana awal dan persekusi dilakukan pada 11/11/2011 dibantu tukang ojek Besut dan Sukandar. 1 bulan sebelum persekusi terjadi, malam-malam lebih dari 3 minggu jam 10 sampai jam 12 malam, yang sering datang ke rumah saya adalah Sukandar Adminingsih Kedalingan dan istrinya ini Kedalingan, dan bahkan masuk kamar Ini diduga ada cokok informasi, selain juga ada keterlibatan Jaswadi BBPM dan saudara Sudiatna. Ini banyak aktor disebut-sebut oleh IWW, yaitu Astori Dewan dan Jayus Setianto. Untuk dapat dibuktikan juga dan minta keterangan dan ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku bagi siapa saja jika terbukti di dalam pelanggaran tersebut, sebagaimana yang terjadi pada pasal sebaliknya, yaitu tidak berlaku hukum agama, hukum adat maupun apapun, melainkan hukum reh atau hukum sipil. Bahwa di depan hukum ada peraturan negara, ada aturan dan ketetapan maupun perpres, di mana ketetapan berlaku bagi siapa saja dan tidak pandang bulu, suku, ras, agama, dan persoalan jabatan atau lainnya. Maka apabila ini adalah sebagai pendulumnya perceraian dan terjadi atas kehendak PNS, maka ia wajib menyerahkan sebagian dari gajinya kepada suaminya atau anak-anaknya. Pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, PP Nomor 10 1983 diubah PP 45 tahun 1990 dan diubah lagi PP 45 tahun 2010. Kewajiban untuk berbagi sebagian gaji tersebut timbul dari faide atau kehendak PNS. Jadi kewajiban untuk berbagi sebagian itu timbul karena akibat adanya perceraian atas kehendak PNS. Dapat dilihat dari peraturannya dalam pasal 8 ayat 2 yaitu PP 10 1983
di mana tuntutan ini semestinya secara otomatis karena sudah tertuang di dalam peraturan, maka artinya jika yang bersangkutan melanggar peraturan ini maka ada sanksi yang mengikutinya. Maka kalau ketentuan lain terkait dengan gonogini yang dapat diajukan di pengadilan itu perkara lain, karena kita mengusut perkara pidananya bahwa saudara IWW dengan sengaja telah melakukan pelanggaran di dalam hal pasal 277 KUH pidana, yaitu membuat status seseorang menggantung serba tidak tentu, membuat status serba tidak tentu, dan putus komunikasi, sulit dihubungi, dan pindah-pindah indekos atau domisil. Pada kasus B984 2010 Reskrim juga kami sampaikan bahwa IWW patut diduga atau tersangka penggelapan asal-usul dan keterangan seseorang. Artinya penafsirannya satu adalah dia sudah janda dan mengatakan suaminya gila atau meninggal dunia. Dua, dia membuat persepsi sudah tidak kuat suami gila dan ibu mertua sakit-sakitan. Keterangan dari Ibu Endang. Tiga, suami tidak bertanggung jawab lahir dan batin, tidak puas secara seksual. Keterangan dari saudara Subi. Keempat adalah mencari tempat yang nyaman untuk dekat dengan kerja. Ini yang katanya saudara Sodik. Dan lima, pergi tanpa alasan akan bayar hutang. Maka semua persepsi yang dibuat adalah suatu pengecohan untuk lari dari tanggung jawab. Selanjutnya berpindah-pindah kos atau berdomisili dalam rangka menutupi kejahatan atau rekam jejak yang dilakukannya sebagai bentuk kejahatan. Yang perlu dilakukan adalah penelitian dan penyelidikan lanjutan yang sepenuhnya saya serahkan kepada kepolisian, yaitu upaya perwasitan. Ya, dibutuhkan penyelesaian di luar pengadilan dengan menghadirkan para pihak untuk berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada yang berwajib, arbitrator, sesmen, juru pemisah maupun juru runding. Jika dimungkinkan perwasitan, maka pada 130 HIR memungkinkan bagi para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara ataupun membuat akta kompromi perdamaian di luar pengadilan, sedang pada pasal 377 HIR yaitu menentukan jika orang asli menyuruh memutuskan penyelesaian oleh juru pemisah, maka hal ini wajib diakselerasi atau diakumulasi, wajib diikuti peraturan dan ketentuan sesuai undang-undang yang berlaku bagi golongan A maupun B. Pada pasal 615 dan 651 RUU HIR sendiri di sini tidak jeli mengatur tentang perwasitan, di samping ada peraturan lain yang mengikat yaitu PP dan lain sebagainya yang mengatur tentang perwasitan, yaitu MA Fatsal 15, Fatsal 108 sama dengan Fatsal 111 Undang-Undang Nomor 1950, yaitu hak substitutif atau hak subjektif penuh dapat dikuasai oleh para pihak, dapat diserahkan penyelesaian kepada beberapa wasit pada 1616. Ini tidak dapat diwakilkan perceraian atau dalam hal perceraian, gonogini, kedudukan anak dan lain sebagainya. 1. Quum tumtum de compromitendo pasal 615 dan ayat 3 RV. Yang kedua adalah akta kompromi pasal 618 RU RV, dan klausul ini harus tertuang di dalam perjanjian pada waktu membuat punctum de compromitendo. Sama sekali belum terjadi perselisihan, kalau istilahnya di kepolisian adalah restorative of justice. Dalam satu klausa di dalam perjanjian, di dalam nota perjanjian di mana ditentukan bahwa pihak-pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang wasit. Dalam akte kompromi yang merupakan perjanjian khusus dibuat setelah terjadi perselisihan, guna mengatur cara pengajuan perselisihan, cara penunjukan wasit yang telah terjadi kepada seorang wasit untuk diselesaikan. Jika tidak ini ditentukan, maka batas pemenuhannya adalah 6 bulan. Maka dalam hal ini kami memohon adanya disparitas pemikiran ini dapat dijembatani, karena di sini ada negara, karena penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan. Dalam hal ini adalah saya, dan semua proses hukum ini adalah gratis. Dan para pejabat dapat turut serta terlapor karena turut memfasilitasi
merekomendasikan, memudahkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang. Dasar putusan apapun sah, yaitu selaku wartawan kami, ya, Undang-Undang Pers pasal 18, yaitu secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalang-halangi, ya, yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2, yaitu dengan ancaman penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Junto pasal 24 ayat 4 bab 3 yaitu Undang-Undang Pers menjamin satu, yaitu kemerdekaan pers dijamin undang-undang. Yang kedua adalah sebagai jaminan keamanan dan sebagai asasi manusia sebagai warga negara. Yang ketiga adalah hak untuk mencari penghasilan, memperoleh informasi, mendapatkan berita, menyebarkan gagasan atau berita yang disampaikan di dalam literasi dan bentuk informasi yang efektif, jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah menyebarkan gagasan opini, pendapat positif disampaikan sebagai kontrol sosial dan upaya penegakan hukum di NKRI. Bahwa semua opsi yang kami sampaikan ini mempunyai tanggung jawab penuh dan kami sudah menyampaikan masalah krusial ini kepada polisi, inspektorat, dinas, pemerintahan, dan sebagainya melalui Satpol PP sebagai bentuk rekomendasi untuk ditembuskan kepada BPKAD dan BKPP. Kami menuntut hak atas apa yang sudah terjadi dan belum terjadi yang terbukti dilanggar oleh saudari Wiwi, yaitu keterangan lanjutan. Apakah karena yang bersangkutan menyatakan batal melarikan diri dari rumah sejak 2011 sampai 2023 ini belum berakhir, yang maka perhitungannya adalah sejak perceraian dilaporkan dan dihitung mundur sebagai kewajiban pengembalian alas hak. Yang kedua adalah melarikan diri dari tanggung jawab, yaitu utang-utang, pertanggungan lain-lainnya, dan mengembalikan fakta hukum dengan cara mengkriminalisasi suaminya dan pasangan gelapnya. Maka dari itu keputusan yang kami inginkan, harapan kami benar-benar kita ditanggapi secara serius dan kepolisian meneliti kembali dan berkenan mengungkap siapa dibalik dalang dibalik penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri seorang tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai kerjasama yang baik, dan kerjasamanya kami sampaikan. Terima kasih.